lingkungan ini sekarang menjadi concern dunia, sehingga ada dorongan setiap pemimpin dalam berbagai level, apakah itu presiden, gubernur, bupati, wali kota, termasuk ya legislatifnya, bagaimana mereka kemudian punya atensi pada masalah lingkungan. Sehingga sejak perencanaan saya belajar banyak dari tokoh-tokoh, terutama yang punya ilmu, punya atensi. Pak, kalau membuat planning, ya, perencanaan, kalau di kota mungkin dikendalikan oleh Bapeko ya, Badan Perencanaan Kota, itu harus menempatkan sustainability, keberlanjutan sebagai pijakan dasar. Nggak bisa merancang sebuah kota mengabaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Maklumat Podcast, tentu saja di channel YouTube kesayangan kita Maklumat ID bersama saya Rista Erviana Giordano. Dan tema bahasan kita kali ini adalah ekologi perkotaan dan konsistensi kebijakan hijau di Surabaya. Dan jangan kemana-mana, tonton terus podcast ini sampai habis karena di studio SD Mudipa telah hadir narasumber inspiratif kami. Dia adalah Bambang Dwi Hartono, Wali Kota Surabaya tahun 2000 sampai 2010 ini, mencetak rekor ini juga ya. Dan juga Wakil Wali Kota Surabaya ini ya. Dan juga sekaligus mantan anggota DPRD Jawa Timur dan DPR RI. Sekaligus juga politisi PDI Perjuangan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bambang Dwi Hartono. Waalaikumsalam Mbak Rista. Ya, kabarnya gimana Pak Bambang ini? Alhamdulillah baik. Pak Bambang ini udah pengalaman ini ya. Pengalamannya banyak ya. Ya relatif lah. Relatif. Sebagai politisi ini kenyang ini. Ini sekarang kenapa ini kok beralih menjadi pemerhati lingkungan ini dan sekaligus ketua IKA UNESA ini, benar ya Pak Bambang ya? Betul. Ya, bisa diceritakan singkat ini Pak Bambang. Begini, jadi secara global ya, Iya. ada 4 arus yang begitu besar, begitu deras, yang hampir-hampir semua negara itu susah menolak kehadiran 4 arus besar ini. Apa saja itu? 1. Demokratisasi. 2. Penghargaan terhadap HAM. 3. Masalah lingkungan. 4. Masalah digitalisasi. Coba kita perhatikan, mana negara dunia yang mampu melawan hadirnya demokratisasi. Di negara-negara yang dulu tidak demokrasi runtuh satu persatu. Negara besar contoh Soviet itu kurang apa kokohnya ya, tapi tahun 90-an 91 ya, ketika dipimpin oleh Gorbachev tidak mampu membendung arus demokratisasi, runtuhlah Soviet, pecah dari sekian negara kecil-kecil, kalau tidak salah 15 sampai 16 negara kecil. Nah, pecah, barulah sekarang di bawah Putin muncul kesadaran baru untuk menyatukan kembali negara yang terpecah-pecah ini. Kemudian Putin menginisiasi berdirinya negara federal, ya, federasi, yang menyatukan kembali negara-negara kecil ini. Itu 1, demokratisasi. Yang kedua, penghargaan terhadap HAM. Dulu mana ada negara yang punya atensi memberikan penghargaan terhadap HAM. Sekarang nampaknya tidak ada negara yang mampu ya, yang mampu menghindar dari dorongan bagaimana negara harus menghargai HAM. Satu persatu, alhamdulillah banyak negara termasuk Indonesia terpaksa meratifikasi undang-undang aturan yang terkait HAM. Demokratisasi HAM. Yang ketiga, lingkungan. Dulu mungkin kalau ya saya nggak tahu ya pemirsa, kebanyakan mayoritas usianya berapa, tapi waktu itu ketika TV kita masih hitam putih, kalau lihat berita tentang Greenpeace yang berjuang untuk
terkait dengan masalah lingkungan, malah diserang. Saat itu ya. Iya, tapi sekarang saat ini Iya. bahkan hampir semua negara termasuk Indonesia meminta negaranya ada perwakilan Greenpeace. Sekarang di Indonesia ada, di Jakarta ada perwakilan Greenpeace yang ikut mengkritisi, ikut mendorong perbaikan kualitas lingkungan. Yang terakhir, digitalisasi. Mana sekarang negara yang mampu menolak kehadiran digitalisasi? Tidak ada. Iya. Nah, kita kembali ke lingkungannya. Lingkungan ini sekarang menjadi concern dunia. Sehingga ada dorongan setiap pemimpin dalam berbagai level, apakah itu presiden, gubernur, bupati, wali kota, termasuk ya legislatifnya. Bagaimana mereka kemudian punya atensi pada masalah lingkungan, sehingga sejak perencanaan saya belajar banyak dari tokoh-tokoh, terutama yang punya ilmu, punya atensi. Pak, kalau membuat planning, ya, perencanaan, kalau di kota mungkin dikendalikan oleh Bapeko ya, Badan Perencanaan Kota, itu harus menempatkan sustainability, keberlanjutan sebagai pijakan dasar. Tidak bisa merancang sebuah kota mengabaikan masalah lingkungan. Tidak bisa merancang sebuah penataan provinsi, tata ruang wilayah, ya, tata ruang nasional, mengabaikan faktor-faktor yang terkait dengan lingkungan. Sekian tahun lagi kemudian tiba-tiba rusaklah kawasan. Tidak bisa. Sekarang harus menempatkan lingkungan sebagai pertimbangan utama. Boleh bangun apapun, tapi jangan rusak lingkungan. Jadi ini faktornya ya, yang menyebabkan Pak Bambang concern ke lingkungan ya. Ya, dan misalnya semua pemimpin harus gitu. Seperti itu ya. Ya, ini kan kembali ke temanya nih Pak Bambang ya. Ini Surabaya ini kan dibilang ini sukses untuk pengelolaan sampahnya kan. Jadi pilot project juga kan ya secara nasional ya. Ini tapi kenapa sih justru di sungai dan pesisirnya ini malah justru kedodoran ini Pak Bambang? Memang sekarang Mbak kita prihatin ya. Banyak yang tidak konsisten terhadap apa yang dulu kita teriakkan, lingkungan ditata dengan baik. Udah akhirnya amburadul. Perizinan ya, terkait dengan pengendalian lingkungan, aut-autan. Kita baru saja menyaksikan peristiwa yang memilukan ya. Hutan di Sumatera hancur, hutan di Kalimantan, Sulawesi hancur, muncul banjir bandang, korbannya ribuan. Tapi kemudian apakah kita sadar berubah? Enggak. Sekarang namanya izin hutan ya, seenaknya aja diberikan, mohon maaf, pada yang bayar. Ya kan mengabaikan kerusakan yang ada. Mestinya perbaiki dulu. Perbaiki itu hutan yang rusak di Kalimantan, di Sulawesi, di Sumatera. Perbaiki. Sekian tahun lagi sudah ada tanda-tanda membaik, ya ayo kita rawat. Jangan seperti sekarang. Kita ini, Indonesia ini lingkungannya, lautnya banyak dijarah isinya. Tanah di berbagai kawasan ditambang rusak. Hutannya gundul, tapi kita nggak makin kaya, kita miskin. Sekarang terus terang mohon maaf ya, kebijakan di bidang penyelamatan lingkungan, kemudian penyelamatan warga miskin, tidak memuaskan. Kurang sekali itu ya. Sama sekali. Kita masih revolusi, melakukan gerakan yang revolusioner untuk merubah penataan lingkungan, kemudian bagaimana mengatasi si miskin. Kita harus konsisten. Termasuk ini soal sampah di Surabaya ini. Iya. Kan itu kan di pesisir sama jadi, di sungai itu. Gini ya, ini psikologi orang Jawa. Itu dulu ada tembang Jawa. Masih Mbak Rista tahu nggak ya? Dayoe teko, beberno kloso. Waktu kecil itu Pak ya. Klosone bedah, tembelen jadah. Jadahe mambu, pakakno asu. Asune mati, buangen kali.
Jadi nampaknya dalam konstruksi cara berpikir kita, kali itu tempat Buangan buangan. sampah ya. Jadi kalau kita di jalan lihat anak-anak habis kupas permennya dimakan, kulitnya apa, kulit pisang, kulit permen dan sebagainya, otomatis refleks tangan ini. Ada selokan, selokan, ada sungai, sungai. Ini karena konstruksi sini sudah tergambarkan dalam tembang Jawa tadi itu, bahwa kali itu tempat buangan. Nah, saya kampanye sejak awal bagaimana kata-kata buanglah sampah ke tempat itu kita rubah. Buanglah sampah pada tempatnya. Jangan buanglah. Kalau buang di kepala kita, sampah ini sudah menjadi hal yang tidak berguna. Padahal sampah itu ada yang bisa didaur ulang, ada di recycling ya, dirubah bentuk, fungsi dan sebagainya. Sehingga tidak semua sampah harus dibuang ke tempat sampah. Dipilah-pilah ya. Dipilah-pilah. Oleh karena itu langkah pertama di otak kita bagaimana memahami sampah, memilah-milah sampah. Mana yang sampah bisa dipilah, di-recycle, ulang ya, ditata ulang, dipakai ulang dengan bentuk yang berbeda ya. Dan banyak ini sudah contohnya, banyak contoh-contoh di berbagai daerah yang bagus mengolah ulang sampah. Ada yang misalnya sampah organik dijadikan pupuk organik. Dan sekarang bahkan ada mesin kita bisa beli bagaimana sayur-sayuran ya, buah-buahan itu selesai sampahnya kita masukkan mesin itu kering, besok pagi tinggal mungkin tambahan fermentasi untuk jadi kompos dan sebagainya. Kita memang masih banyak PR ya, PR ke depan bagaimana cara pandang kita ke sampah, bagaimana kita mengelola sampah, muaranya kan pada perbaikan kualitas lingkungan. Ini terkait dengan sampah sendiri ini kan ekoton ya, pemerhati dengan Walhi juga teriak-teriak nih ya. Ini di Surabaya ini malah tembus 22% ini Pak, di atas rata-rata nasional ini. Ini di mana letak kebocoran sistem kita ini Pak dalam pengelolaan sampah ini, khususnya ini tuh Pemkot Surabaya ini ada masukan kan, Bapak kan jadi wali kota 2 periode ini pasti punya banyak pengalaman ini Pak. Ya, saya banyak diskusi dengan kawan-kawan LSM ya. Apakah Ekoton, Mas Prigi ya? Iya, Prigi Arisandi ya. Prigi Arisandi, kemudian dengan Walhi ya. Siapa banyak diskusi. Bahkan misalnya terkait dengan das air batas ya, daerah aliran sungai batas. Mereka menyampaikan kepada saya, Mas, itu sumber-sumber air kita banyak yang mati. Ya, di Malang misalnya, air berantas itu asalnya dari sana, turun ke Blitar, ke Tulungagung, ke Mojokerto. Dari Mojokerto sungai itu pecah, satu ke arah Porong, satu ke arah Surabaya. Ini mereka lapor, Mas, sumbernya banyak berkurang. Saya pernah diskusi dengan provinsi, tokoh-tokoh, gimana kita menyelamatkan. Dulu salah satu sumber air bersih Surabaya itu dari Umbulan. Tahu ya, Umbulan itu Umbulan itu di Pasuruan. Ya. Dulu waktu itu sekitar tahun 2003 kapasitasnya itu produksinya ya 5.000 liter per detik. Nah, itu kemudian bisa untuk mengairi sumber air bersih Surabaya dan banyak daerah. Bahkan kemudian provinsi mendirikan perusahaan namanya PDAB, Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi. Kita bicara, kita rapat, akhirnya kita bagi-bagilah bagaimana air bersih dari Umbulan ini yang kualitasnya luar biasa. Itu diminum langsung bisa. Saya dari sana air langsung saya minum. Dan layak minum ya. Ya, PDAM Surabaya punya lab di sana. PDAM Surabaya punya lab di Pasuruan yang mengecek ya kandungan mineral ini, termasuk virus-virus bakteri-bakteri yang tidak bermanfaat ya, dan layak. Tapi saya kaget, kira-kira 2-3 tahun yang lalu saya diajak ketemu diskusi dengan elemen-elemen yang concern pada masalah
lingkungan, air bersih. Cerita dia, Mas Bambang, itu debit air di Umbulan itu turun drastis. Yang dulu sudah mencapai 5.000 susut Mas, tinggal 3.000. Waktu itu mungkin karena kerusakan apa eh, area yang menjadi penangkapan air ya, yang tanamannya rusak kemudian langsung dilepas ya, menimbulkan banjir, air bah dan sebagainya. Saya kemudian waktu itu mengajak, ayo rapat di tempatku, saya ajak rapat di kantor saya. Bagaimana kita ke depan punya atensi yang lebih baik terhadap lingkungan, terutama kita prioritaskan air bersih. Nanti PDAP katakanlah mengelola Lamongan minta berapa meter kubik, Gresik minta berapa, Pasuruan sendiri sebagai tempat sumber berapa, kita bagi-bagi. Dan dulu sudah bagus, tapi ya itu karena turunnya debit ya kita kesulitan lagi. Ke depan kita harus punya atensi terhadap air bersih. Saya terus terang di berbagai diskusi saya sering membuat contoh. Di dunia ini salah satu kota yang dijadikan rujukan untuk belajar itu adalah kota Kitakyushu di Jepang. Di kota Kitakyushu itu di tengah itu ada sungai namanya Kali Murasaki. Kali Murasaki itu dulu kemudian berasal dari gunung sehingga kualitas airnya bagus. Kali Murasaki. Seiring selesainya Perang Dunia, kemudian muncullah industrialisasi. Ketika terjadi industrialisasi, salah satu limbahnya masuk ke sungai. Jadi limbah industri di Jepang itu dulu itu air sungai itu letek banger, tahu nggak istilah letek banger? Jadi kayak kali sungai itu warnanya hitam pekat ya, udah nggak layak dikonsumsi. Tapi kemudian yang menarik dan ini bisa jadi inspirasi kita bersama. Ada kesadaran kolektif. Mengapa saya sebut kesadaran kolektif? Yang sadar ilmuwannya, kepala daerahnya, wali kota, gubernurnya, anggota legislatifnya, masyarakatnya, LSM semua sadar. Sadar bagaimana mengembalikan sungai Murasaki yang jernih, kemudian industrialisasi rusak, bagaimana kita kembalikan Kali Murasaki jernih kembali. Jadi harus sinergi ya, antara legislatif, eksekutif dan betul, juga LSM ya. Makanya kesadaran kolektif, wali kota ini sadar, rakyat ini sadar, LSM ini sadar, ilmuwan ini sadar, dan itulah awal bagaimana Kali Murasaki jernih kembali. Sekian tahun kemudian Kali Murasaki itu bening lagi, bisa untuk renang. Dan yang menarik pada saat awal perbaikan kualitas atau mengembalikan kejernihan Kali Murasaki itu diadakan lomba menggambar. Pemenangnya anak SD, gambarannya itu ada, tanya sama juri, apa maksudmu? Dia juara 1 ya. Saya nanti ingin kalau Kali Murasaki sudah bersih kembali, saya ingin bisa melihat Kali Murasaki dari samping. Dan itu oleh wali kotanya diwujudkan. Begitu Kali Murasaki sudah kayak begini kalinya, wali kotanya meresmikan renang, ya, terus dibuatkan museum. Jadi di pinggir Kali Murasaki itu ada jalan. Jadi kalau orang jalan-jalan bisa turun masuk museum. Nah turun begitu melihat Kali Murasaki dari bawah, dari samping. Tebal kacanya itu 30 cm. Silahkan mereka yang kurang ragu-ragu nggak percaya datang ke Kali Murasaki. Banyak tokoh Surabaya, ketua Tunas Hijau, Mas Sahroni, salah satu ketua PKK, saya ajak ke Jepang, saya ajak lihat Kali Murasaki. Coba. Ini negara yang penduduknya mungkin ya kurang tahu masalah agama dan sebagainya. Tapi mereka tuh gini loh, saya tanya, Pak, kita tuh mendapat anugerah air bersih, masa kita mengembalikan ke alam air dalam kondisi kotor, hitam, pekat, bau. Kita Pak punya kesadaran kolektif dan kita pingin ketika kita dapat air bersih
bisa untuk kehidupan kita, dan kita ketika mengembalikan ke alam, air itu harus dalam kondisi baik, dalam kondisi bersih. Ini berarti harusnya sampahnya harus dikelola dengan Diolah, baik yang iya. yang di air di sungai tadi Betul, kan Pak ya. betul. Seperti itu kan harusnya ya. Itu ya, saya lihat pengolahan sampah di situ. Kita awali dengan pengumpulan sampah. Dari pemerintah kota tidak mau ngambil sampah kalau hari itu sampah yang di depan rumah tidak sesuai dengan kebijakan. Misalnya sampah organik kita kumpulkan hari Senin misalnya, Kamis, Sabtu misalnya. Kalau hari itu tidak sampah organik, ya tidak diambil sama petugas yang ngambil itu. Sehingga makin lama kapok dia, tertib. Nah, sampah organik ya dibuat tadi pupuk. Nah, yang sampah saya juga salut ya, saya pengen nyuntul ya. Misalnya bekas kulkas nggak pakai, TV nggak kepakai, itu diurai. TV-nya itu mana logamnya, mana aluminiumnya, mana tembaganya, terus mana yang masuk kategori sampah beracun, nggak sembarang dibuang. Dipilah-pilah dulu ya, mana masih bermanfaat. Betul. Gitu kan ya. Kemudian di sana itu ada salah satu pengelola sampah yang kemudian sampah tertentu dibakar. Hasil pembakaran itu menggerakkan turbin kemudian menghasilkan listrik. Yang listriknya asalnya dari sampah dan tidak jauh dari pusat produksi sampah itu, pembangkit listrik itu ada kolam renang dan hangat ya, dipanasi oleh hasil sampah tadi. Jadi tingkat kemanfaatannya luar biasa. Makanya kemudian sekarang di berbagai belahan dunia, kalau ada kota, ada daerah, ada negara yang ingin mengelola sampahnya, diminta belajar ke Jepang, ke Kitakyushu. Ya Pak, ini ke pembakaran sampah tadi Pak ya, ini sekarang ini kita menghadapi tanda kutip ya Pak ya, hujan mikroplastik ini dari akibat pembakaran sampah ini secara terbuka ini mengapa pengawasan tingkat RT RW ini bisa kecolongan ini Pak? Kan banyak di Surabaya. Ya, memang tadi Mbak Rista menyampaikan tentang konsistensi. Itu rasanya yang perlu kita garis bawahi. Kita kampanye, kita rapat, kita ajak masyarakat untuk melakukan tindakan A. Tapi nggak berapa lama berubah. Tidak ada konsistensi. Kalau selamanya seperti itu ya kita banyak buang-buang duit ya. Duit tidak bisa kita optimalkan pemanfaatannya. Makanya di Surabaya saya sudah pensiun, saya tidak ingin mengganggu kebijakan pemerintah, ya kita dukunglah hal-hal yang positif, kita dukung dan kita dorong masyarakat untuk ikuti arahan-arahan yang sifatnya positif. Kalau memang negatif ya dilawan, jangan diikuti. Tadi masalah sampah mikroplastik, memang kadang-kadang bahaya ini jarang kemudian mudah kita pahami, kemudian kita hindari. Mbak Rista, saya ini nggak terlalu paham dengan masalah teknis ya, tapi suatu saat saya diberi masukan sama warga, Pak, kalau bisa bensin di Surabaya itu jangan mau kalau ada timbelnya. Kenapa? Pak, timbel Pak, kalau masuk dalam tubuh itu nanti seperti ini akibatnya. Nah, oh gitu? Ya, akhirnya saya membuat surat tertulis kepada PT Pertamina. PT Pertamina kemudian memutuskan menguji coba. Diuji coba 2 kota, yaitu kota Denpasar dan kota Surabaya. Denpasar dan Surabaya, bensin yang dikirim ke sini tidak ada timbelnya. Saya senang dapat respon dari Pertamina. Akhirnya bensin di Surabaya dan Denpasar tidak mengandung timbel. Saya pribadi suatu saat, kira-kira 3 tahun yang lalu, saya masih penasaran. Saya cek ke klinik, di sebuah klinik Surabaya. Saya ingin cek timbel saya berapa. Saya diambil rambut saya dicek di lab. Ternyata kandungan timbel, kandungan aluminium, kandungan merkuri, kandungan karbon dioksida tinggi. Akhirnya saya kemudian disarankan untuk treatment. Saya treatment di infus, saya diinfus,
kemudian hasil infus itu dicek. Nah ternyata timbal saya sebelum dan sesudah berubah, turun drastis. Karbon dioksida, merkuri, aluminium. Ada hasilnya karena itu di sebuah lab di Surabaya. Saya sampaikan ke banyak teman. Kita mungkin sekarang belum menerima dampak buruknya. Tapi kalau ini tidak kita atasi, kesekian tahun ke depan bisa merugikan kita. Ini, Pak. Untuk yang kita soroti ini kan plastik, kantong plastik sekali pakai ini Pak ya. Ini kalau di Surabaya sendiri menurut Pak Bambang gimana? Masih punya taring enggak sih? Dulu ini, saya Pak? sudah merintis juga. Merintis kemudian kita kerjasama dengan beberapa minimarket ya untuk tidak terus memberikan kantong plastik. Nah, ada salah satu minimarket di Surabaya yang mau menyiapkan itu dari karung dari tempat sampah yang bisa didaur ulang. Dia nggak nerima, nggak mengeluarkan plastik. Jadi kalau ada orang nggak bawa tas, nggak dilayani. Ya, nah dengan itu bisa dipakai berulang-ulang. Tapi sekarang ini malah toko malah menawarkan Betul. Pak dijual. Ya, ini ya nampaknya ya di samping kesadaran pengetahuan juga tentang bagaimana plastik itu susah didaur ulang. Ya. Lalu saya pernah ke sebuah perusahaan yang memproduksi tas. Saya sarankan karena waktu itu ada temuan tentang plastik yang berasal dari singkong. Asalnya singkong, tepung singkong, kemudian diolah nih. ya menyebutnya degradable bag, tas yang bisa hancur, Ramah lingkungan. ramah Ya. lingkungan. Jadi kalau kita pakai tas plastik yang asalnya dari singkong itu katakanlah dibuang di tanah, nanti sebulan nggak sampai 2 minggu, 3 minggu, sebulan hancur. Tapi kalau plastik yang sekarang beredar ini setahun 2 tahun nggak tentu hancur ini. Oleh karena itu rusak, mau nambah kerusakan lingkungan. Tapi yang degradable bag itu, yang tas plastik berasal dari singkong ini mudah hancur. Berarti ini kurang ya Pak ya? Aduh, saya sudah teriak di mana-mana, di radio, di televisi. Kok belum ada yang punya minat membuat tas ya, yang asalnya dari singkong, tepung singkong ini. Ya malah sekarang tokonya jual plastik ya. Ya ini sebetulnya ya pemimpin kita apakah di tingkat kota, provinsi atau pusat bisa membuat kebijakan. Misalnya Bu Gubernur mengatur Pak Wali Kota tidak boleh lagi membuang pakai tas plastik. Sanksinya ini bisa. Harus tegas ya, bukan pasal karet ya Pak ya. Ya konsisten tadi. Konsisten lagi ya, kembali ke situ ya Pak. Regulasi kan bisa mengatur. Betul ya. Terus ini Pak, mengapa sih kesadaran warga Surabaya ini yang tinggi terhadap taman ya? Tapi kalau terhadap sungai kok malah mereka ini ya kesadarannya sangat rendah ini Pak. Ya mungkin tadi itu contoh lagu yang saya sebutkan tadi. Namanya konstruksi di otak kita ini, sungai, selokan itu tempat buangan. Aku terus terang pernah kritik sama seniman ya, waktu saya diundang PAMI. PAMI itu Persatuan Artis Melayu Indonesia, Musik Melayu Indonesia. Saya diundang kemudian dalam diskusi begini, Mbok tolong kalau membuat lagu itu jangan melihat fenomena sosial dilihat kemudian dituangkan dalam lirik, digandeng dengan irama jadi lagu, diterima telinga dan enak karena apa? Cocok dengan suasana batin psikologis. Saya singgung, saya bilang ada lagu judulnya Hamil Duluan, ada lagu judulnya Bang Toyib yang menggambarkan laki-laki pekerja keras tapi lupa tanggung jawab di rumah. Tapi menarik, ada Wali Band itu membuat lagu judulnya Aku Bukan Bang Toyib. Lirik lagunya itu viral menarik ya, viral. Nah ternyata saya searching ya, oh ternyata Wali Band ini personelnya itu semua lulusan pondok pesantren. Makanya dia membuat lagu, liriknya disesuaikan dengan irama, cocok di telinga
warga dan bisa mendrive perilaku. Kita jangan fenomena sosial direkam, diterjemahkan, dipelajari, kemudian jadinya nggak bagus. Iya. Jadi mohon maaf ya kalau tersinggung ya, siapapun yang kemudian berinisiatif membuat lagu nggak bagus, kemudian penggemar yang mungkin akan protes lihat podcast ini. Saya sama sekali tidak masuk ke wilayah yang terkait dengan perusahaan lingkungan yang itu ya. Saya justru mendorong bagaimana mulai lagu pun kita cipta yang bisa merubah sikap dan perilaku kita, menggiring ke hal-hal positif. Contoh tadi tembang yang ternyata konstruksinya sungai selatan tempat buangan. Bagaimana kita bisa membuat lagu yang bisa mendorong, mendrive ya. Kalau bisa sungai ini tempat yang kita tempatkan pada posisi depan. Sungai akhirnya tidak lagi belakang rumah tempat buang sampah, tapi mungkin bisa sungai itu menghadap rumah. Jadi di Sungai Kalimas itu beberapa sudut itu sudah saya minta, udah jangan membokongi, membelakangi Sungai Kalimas, tapi menghadap Kalimas. Jadi Kalimas bukan tempat buangan kotoran, buangan sampah, buangan limbah, tapi kita hargai, kita jaga kebersihannya. Ya Pak, ini kembali ke Sungai Kalimas ya, singkat aja Pak ya. Sungai Kalimas itu kan urat nadi di Surabaya deh Pak ya. Mengapa revitalisasinya lebih condong ke arah wisata Pak, estetik dibanding pemulihan ekologi ini Pak? Ya sebetulnya dari sana kita bisa berjalan paralel ya. Saya suatu saat diberitahu sama anak, Pak, nang Kalimas saya itu silang Pak, jujut Pak. Tahu jujut? Ikan jujut itu. Nah, jadi nggak usah jauh-jauh di belakang museum kapal selam. Itu dulu cucut akeh. Jadi kita serok begitu. Itu cucut itu ujungnya kayak buaya gitu. Kecil. Ya. Dulu banyak. Saya diskusi sama Mas Arisandi. Prigi Arisandi, ekotonnya. Aku dapat masukan dari Mas Prigi, Pak, kalau nebar benih ke Kalimas, tolong selektif Pak, carilah benih-benih yang tidak mematikan. Kalau sudah besar, menghilangkan tadi cucut, sehingga biota air di Kalimas ini terjaga ya. Iya, terjaga ekosistem, habitatnya yang terjaga, tidak malah menghilangkan habitat asli Kalimas. Terus saya diskusi, sehingga dulu saya waktu Hari Lingkungan Hidup tanggal 6 Juni saya ngajak teman-teman, ayo kita aksi lapangan. Mohon maaf ya, lepas burung, tanam pohon, tebar benih. Itu kampanye besar, lepas burung, tanam pohon, tebar benih. Nah, dari situ saya dapat pengetahuan baru. Oh, ternyata diingatkan Mas Prigi, Pak, nebar benih jangan sembarang. Kalau di situ itu dulu banyak, katakanlah keting, betik, sepat. Kita carikan mereka yang tidak menghabisi betik, keting, sepat, gadul, ikan-ikan itu Pak ya. Sehingga ekosistem di sebuah kawasan terjaga. Termasuk tadi di Kalimas, ikan cucut muncul lagi. Itu kan dari laut. Betul. Mungkin beradaptasi dengan air tawar atau hidup di sungai Kalimas. Ini Pak, pesan ini terakhir ya Pak ya ini. Apa sih pesan Bapak ini ya kepada Wali Kota Surabaya dan juga warga Kota Surabaya ini agar tidak sekedar Surabaya ini menjadi hijau kosmetik aja, secara kosmetiknya gitu Pak. Tapi hijau yang nyata bener-bener gitu Pak. Saya berharap semuanya ya belajar tentang lingkungan. Sadar terus belajar. Dari belajar ini kan ada arahan-arahan para ilmuwan, tokoh masyarakat yang tahu apa tindakan dan perilaku kita seharusnya. Misalnya tidak membuang tadi sampah plastik yang susah diurai. Kalau cairan ya jangan cairan yang kemudian meracuni sungai, membuat limbah sehingga dikonsumsi biota air mati mereka. Jadi belajar, jangan berhenti belajar. Nah, karena saya ini sekarang pensiunan, saya mengelola sebuah
institusi perguruan tinggi, saya kampanye bertindak di lingkungan kecil itu. Nah, aku tak mulai dari kampusku. Aku enggak, supaya ketika ini bagus, nggak usah kita minta lama-lama niru, ya kan? Betul. Gitu ya Pak ya. Iya, Pak Bambang terima kasih banyak atas Sama-sama, Mbak pencerahannya, Rista. atas informasinya nih, semoga sangat-sangat bermanfaat Kita ya. diskusi lah. Iya, betul Pak Bambang ya. Saya Iya. senang kalau kemudian ada diskusi-diskusi melibatkan banyak elemen, ya yang anak sekolah, mahasiswa, aktivis, kita berdebat diskusi yang positif. Iya. Jangan hanya nuduh ini salah, tapi enggak punya alternatif sumbangan Solusi juga positif. ya. Iya, akeh tunggalin nek ngono. Ya sekali lagi terima kasih Pak Bambang ya. Sama-sama, Tetap Mbak Rista. semangat, tetap Siap, wastabikul siap. khairat Pak Bambang ya. Siap. Ya demikian maklumat podcast kali ini, dan jangan lupa tonton terus maklumat podcast hanya di channel YouTube kita Maklumat ID. Jangan lupa pula untuk share, like, komen, dan juga subscribe. Saya Rista Erviana Giordano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.